Siapa sih yang gak kenal sama Sonic? Seekor landak biru yang memiliki kekuatan super. Nah, kali ini akan menceritakan sebuah alur rekapan film yang berjudul Sonic Hedgehog rilisan tahun 2020. Gerapan Bapak Chief Fowler ini mengisahkan tentang perjalanan seekor landak biru yang memiliki kekuatan super untuk menghindari kejaran-kejaran dari orang jahat yang menginginkan kekuatannya. No basa-basi lagi, kita langsung masuk aja ke dalam alur cerita. Di belahan dunia lain yang indah, nampak Sonic seekor landak biru sedang berlarian melintasi pulau. Dia selalu menggunakan kekuatan alaminya walaupun Longclaw atau Sibu telah menyuruh Sonic untuk merahasiakan karena nantinya akan membuat dia bahaya. Suatu hari saat Sonic pulang ke rumah, tiba-tiba suku pemanah Echidna datang dan menyerang. Longclaw mati-matian terbang menyelamatkan Sonic, namun dia tak berhasil karena salah satu suku Echidna menembakkan panahnya hingga Longclaw terjatuh bersama Sonic. Meski terluka, Longclaw terus menyuruh Sonic untuk hati-hati dan menyembunyikan kekuatannya itu. Longclaw kemudian mengeluarkan cincin emasnya yang dapat membuka portal ke dunia yang disebut bumi. Longclaw menyuruh Sonic melarikan diri ke bumi dengan menggunakan cincin yang diberinya, sementara Longclaw tetap di sana untuk melawan suku Echidna. Nah, karena melihat Longclaw dalam bahaya, Sonic secepat mungkin berusaha menyelamatkan. Namun, portal tiba-tiba menghilang saat Sonic belum bisa mencapainya. Alur maju 10 tahun kemudian, Sonic terlihat sudah bisa menyesuaikan diri dengan kehidupan di bumi. Di bumi, Sonic mengidolakan Tom, seorang polisi yang bertugas di Green Hills, Monata. Suatu hari, Tom merasa bingung karena pistol radar yang dibawanya berbunyi. Rupanya itu adalah ulah Sonic yang iseng bermain-main dengan kecepatan konyol yang dipunyainya. Karena curiga, Tom keluar dan tak sengaja menemukan selai blue Sonic yang tergeletak di rumput. Next, Sonic kemudian pulang ke gua yang telah dia desain sebagai rumah. Kelihatannya Sonic juga menyukai kehidupan di bumi lur. Namun dia sadar bahwa saat keberadaannya diketahui oleh manusia, Sonic harus pergi ke planet berikutnya menggunakan cincin emas pemberian Longclaw. Hampir setiap malam, Sonic selalu mengunjungi perkotaan. Dia juga tak lupa mengamati rumah Tom, orang yang diidolakannya. Selain menyukai medis Tom, Sonic di sana juga ternyata gemar ikut nimbrung nonton film dari jendela lur. Tapi dengan semua hal yang dilakukannya sekarang tidak berarti membuat Sonic bahagia. Dia tetap merasa kesepian karena tak memiliki seorang teman. Suatu hari, Tom yang pulang kerja diberi kejutan oleh istrinya yang memberikan surat ACC pemindahan tugas Tom ke San Francisco. Tom yang mengetahui kabar itu pun sangat senang karena menjadi aparat negara di San Francisco adalah cita-cita yang diimpikannya. I can't believe this. Keesokan harinya di lapangan baseball, Sonic melihat para pemain sedang asyik bermain dan saling melakukan tos dengan rekannya. Karena dilihatnya asik, malamnya Sonic datang ke lapangan baseball lagi dan bermain sendiri. Come on. Sure, that I did it. Namun saat Sonic menyadari di sekelilingnya tak ada seorang pun yang bersamanya, dia menjadi sedih. Dan untuk melampiaskan rasa sedihnya, Sonic mencoba lari sekencang mungkin untuk memutari lapangan. Kesedihannya kemudian berubah menjadi kemarahan. Kini emosi Sonic sudah terbangun kokoh lur, bahkan sampai muncul aliran listrik yang memancar dari tubuhnya.
Akhirnya energi di dalam diri Sonic pun meledak hingga memadamkan listrik di seluruh kota tersebut. Sementara di rumah, Tom sebagai polisi mendapat tugas dari Wade untuk mencari tahu apa yang menyebabkan semua ini terjadi. Hi, Tom. Me here. Hello? Are you back? Tak lama setelah dia menutup teleponnya, Tom juga tiba-tiba melihat cahaya biru yang memancar dari selai bulu landak yang dia ambil kemarin. Dan karena berita itu semakin meluas, akhirnya Departemen Pertahanan meminta bantuan kepada ahli robot dan ilmuwan jenius, Dr. Roboting, untuk menemukan penyebabnya. Walaupun semua orang sebenarnya tak menyukai keegoisan dan perilaku freaknya, tapi ya mau gimana lagi, hanya dialah yang terbaik dalam bidang ini. We have no choice. Keesokan harinya, Roboting dan timnya mulai mengambil alih tempat yang diduga sebagai sumber pemadaman listrik dari militer. Wrong. Here. Yes, I am. Menggunakan drone canggihnya, Roboting mulai melakukan pencariannya menuju ke hutan. It's evolution! Kemudian salah satu dari drone itu berhasil menemukan jejak kaki dari Sonic. Setelah memindainya dan mencocokkan di komputer, Roboting tak berhasil menemukan kecocokan apapun dari jenis ini dengan semua hewan yang ada di bumi. Sadar keberadaannya sudah tak aman, Sonic bergegas untuk meninggalkan bumi. Tapi lur, saat dia akan menggunakan cincin itu, pasukan drone canggih tiba-tiba datang dan Sonic memilih untuk melarikan diri ke gudang Tom. Nah, Tom yang sedang teleponan dengan istrinya mendengar suara berisik di gudang segera mengeceknya sambil membawa pistol biusnya. Dan saat dicek, ternyata Sonic sedang bergegas melemparkan cincin. Namun kali ini Sonic kalah gesit dengan Tom. Tom berhasil menembakkan pistolnya dan mengenai ke salah satu kaki Sonic hingga dia pingsan. San Francisco? Namun sebelum pingsan, Sonic membaca tulisan San Francisco yang ada di baju Tom. Hingga membawa cincin yang jatuh membuka portal ke salah satu rooftop di San Francisco dan mengelinding ke gedung tersebut. Tom sangat bingung dengan apa yang dilihatnya. Dia kemudian menempatkan Sonic di kandang anjing. Dan ketika Sonic siuman, Tom kaget karena ternyata landak itu bisa berbicara. Who abducted me? Namun saat Sonic akan keluar kandang, Roboting datang. Sonic mengatakan dia tak mampu kabur karena kakinya sedang lemah efek tembakan bius. Dan Tom pun akhirnya menolong Sonic dengan melindungi keberadaan dia dari orang-orang yang mencarinya. Kini Sonic bersembunyi di loteng, sementara Tom keluar untuk menemui Roboting. Roboting yang mempunyai firasat jika Sonic ada di sini pun diam-diam mengirimkan drone-nya untuk mencari. Di loteng, Sonic merasa takut jika dia akan ketahuan. Dan saat salah satu drone semakin mendekati dirinya, Sonic yang panik pun akhirnya melarikan diri dari loteng sehingga menyebabkan kebisingan. Mendengar suara yang mencurigakan, Roboting langsung masuk ke dalam rumah Tom. Untungnya yang dia lihat hanyalah seekor rakun yang sedang memakan kue buatan Medilur. Tapi saat dia berbalik badan, Roboting melihat sehelai bulu Sonic yang Tom temukan. Dia pun kemudian mengancam Tom untuk memberitahu keberadaan Sonic. Dan karena melihat Tom terus diancam, Sonic akhirnya menunjukkan diri dan memohon kepada Roboting untuk membebaskan Tom. Tom dan Sonic pun langsung melarikan diri menggunakan mobilnya. Beberapa saat kemudian, agen Stone datang menolong Roboting.
I saw a guy race out of here and thought that you should stop them. Dan di sana Robiting marah karena di saat-saat genting ini mereka tidak sigap. Whatever this creature is. Di perjalanan, Sonic menjelaskan kepada Tom bahwa cincin berharga miliknya jatuh ke San Francisco. Sonic menjelaskan hanya dengan itulah dia dapat pergi ke belahan dunia lain saat merasa di bumi sudah tidak aman. Tom yang mendengar cerita ini pun merasa itu aneh dan berat bagi Tom untuk mempercayainya. Kemudian Sonic menyalahkan Tom atas nasibnya. Sonic mengatakan gara-gara Tom nembak dia, Sonic menjadi kehilangan cincinnya. Dan karena merasa bersalah, Tom akhirnya bersedia membawa Sonic ke San Francisco, Lur. Malam itu, mereka berhenti di bagian kota tertentu, dan Tom memberitahu Sonic untuk tinggal di mobil karena dia akan menggunakan telepon umum terdekat untuk menelpon Wade. Hello? Wait, it's me. Robiting yang ternyata sudah bersama dengan Wade mengambil telepon dan memperingatkan Tom bahwa dia akan datang untuknya. Tom kembali ke mobilnya dengan makanan yang dibeli, tapi Sonic hilang. Dia menemukan Sonic di bar dan menyuruhnya keluar, tapi Sonic yang menyamar malah membujuknya untuk bersenang-senang dulu di sini. Namun tak sengaja terjadi perkelahian antara Sonic dan pemimpin geng di sana. Wow. Hingga akhirnya Sonic menggunakan kekuatannya untuk melawan mereka dan menyelamatkan Tom. Mereka kemudian memutuskan untuk bermalam di motel. Di sana, Tom menanyakan planet lain yang harus Sonic tuju ketika meninggalkan bumi. Sonic mengungkapkan bahwa itu adalah tempat yang sangat tidak menyenangkan karena di dalamnya tak ada manusia. Yang ada di planet itu hanyalah jamur-jamur besar dan udara. Just breathable air and giant mushrooms and stuff. Saat Sonic tertidur, Tom melihat berita di televisi yang menayangkan peringatan tentang Tom yang telah dinyatakan sebagai teroris domestik karena telah melindungi Sonic dari militer. Paginya, Roboting melacak lokasi Tom dan Sonic. Kemudian mengirimkan kendaraan beroda 6 besar untuk menyerang mereka. Dengan kekuatannya, Sonic berhasil menghancurkan mobil itu. Sonic! Namun mobil itu tiba-tiba mengeluarkan kendaraan lain yang lebih kecil dan kembali mengejar Sonic dan Tom lagi. Step one. Sonic kembali berhasil mengalahkan mobil itu, tapi lor lagi-lagi mobil tersebut tiba-tiba mengeluarkan robot beroda 1. Dan kali ini giliran Tom yang berhasil mengalahkan robot tersebut. Wait, ada lagi lur. Robot tersebut kemudian mengeluarkan drone kecil yang mampu memotong atap mobil Tom. Sonic lalu mengambil drone kecil itu dan berusaha merusaknya, tapi terus drone tersebut tak mau lepas dari tangannya. Tom segera memarkirkan mobilnya dan bekerja keras membantu Sonic untuk melepaskan drone kecil itu dari tangannya. Saat Sonic berhasil memindahkannya ke batu dan mulai berjalan pergi, benda itu meledak padahal Sonic masih ada di dekatnya. Saat asap menghilang, Tom menemukan Sonic terbaring tak sadarkan diri di tanah lalu segera berlari ke arahnya berusaha membuatnya bangun. Roboting sendiri sangat marah karena melihat Tom dan Sonic selamat. Namun, pada saat itu, Roboting menemukan pena di saku Stone bersinar dengan cahaya biru listrik dan mulai tertarik.
Akhirnya kini Tom mencapai San Francisco. Tom bergegas ke rumah tempat Maddie tinggal bersama Rachel dan Jojo sambil membahas Sonic yang masih tak sadarkan diri. Kedatangan Tom disambut oleh Ozzy dan anjing Dodo. Sementara Rachel tidak welcome padanya karena mengetahui berita Tom di televisi. Saat Rachel dan Maddie berdebat tentang Tom, Ozzy menarik handuknya dan memperlihatkan Sonic. Rachel yang melihat pun langsung pingsan, sementara Maddie dan Jojo hanya menatap. Oh, thank God. Sementara Roboting, dia sekarang sedang menganalisis bulu biru itu dan energi yang dikandungnya. Kemudian mesin miliknya mengungkapkan bahwa bulu tersebut mengandung energi tak terbatas, Lur. Energi ini diyakini Roboting dapat memungkinkan pesawat terbangnya mencapai potensi penuhnya. Kembali ke rumah, Tom dan Maddie merawat Sonic yang terluka. Alasan Tom membawa Sonic ke sini adalah agar Sonic mendapatkan pertolongan pertama dari Maddie. Setelah Sonic tersadar, Maddie menarik Tom ke ruang lain. Maddie yang ketakutan bertanya kepada suaminya apa itu Sonic, dan Tom mengungkapkan kebenaran petualangan mereka bersama. Maddie pun akhirnya menerima situasi suaminya tanpa banyak masalah, mengingat keinginan suaminya itu membantu semua makhluk hidup yang dalam bahaya. Keesokan harinya, Tom dan Maddie meminjam mobil Rachel untuk pergi ke gedung tempat cincin Sonic jatuh. Ketiganya akhirnya mencapai atap, di mana Sonic akhirnya menemukan dan mengambil tas cincinnya. Dia mengambil kesempatan untuk meminta maaf kepada Tom. Sonic juga menyatakan bahwa sebenarnya dia tak ingin meninggalkan bumi. Sonic yang pasti akan rindu dengan Tom juga mengucapkan rasa terima kasihnya kepada Tom karena telah menyelamatkan hidupnya. Thank you. Sonic kemudian mencoba melempar cincin untuk membuka portal ke planet jamur, tapi akhirnya terpental sia-sia karena kedatangan begitu banyak drone milik Roboting. Pertarungan pun terjadi di sana. Sonic yang berupaya melindungi Tom dan istrinya pun mendorong mereka dari atas gedung. Sedangkan dirinya menyingkirkan drone-drone itu sambil mengejar Tom dan istrinya. Setelah itu, Sonic menggunakan cincin portalnya mengirimkan Tom dan istrinya kembali ke Green Hill. Tapi ternyata Sonic yang akan kabur terkejar oleh Roboting. Rupanya dokter itu telah menyeting kendaraannya menggunakan bulu biru itu agar kecepatannya bisa menandingi Sonic. Let's get fast. Kejar-kejaran pun terjadi antara mereka sampai ke berbagai belahan penjuru dunia. Sampai akhirnya mereka kembali ke Green Hill. Namun akibat serangan dari Roboting, Sonic menjadi tergeletak tak berdaya. Dan saat Roboting akan menyerang Sonic, Tom dan istrinya datang mengambil salah satu cincin yang jatuh dari tangan Sonic. Tom pun langsung melakukan penyerangan kepada Roboting, tapi dia kalah. Beberapa saat kemudian, Wade dan para warga lainnya datang dan membantu Tom. Sebelumnya, Tom menjelaskan kepada mereka bahwa Sonic adalah teman dia. Dan tepat saat Tom mengatakan Sonic adalah temanku, Sonic pun tiba-tiba terbangun dan berhasil mendapatkan kekuatannya kembali serta merebut kekuatannya yang Roboting ambil dari salah satu bulu dia. He's my friend. I think you have something that belongs to me. This is my power. Dan akhirnya dengan kekuatannya itu pun Sonic kini berhasil mengalahkan Roboting.
juga tak segan mengirim Roboting bersama pesawatnya ke planet Jamur. Semenjak kejadian ini, Tom dan istrinya memutuskan untuk tetap tinggal di Green Hills dan membiarkan Sonic tinggal di rumahnya. Beberapa hari kemudian terlihat pemerintah Amerika Serikat datang ke rumah Tom yang memberi informasi kepada Tom bahwa dia telah dihapus sebagai tersangka buronan. Hal bahagia pun dirasakan oleh Sonic juga. Dia kini merasa senang karena telah memiliki rumah. Bahkan barang-barang yang dia miliki di gua kini telah dipindah di rumah barunya yang berada di atap rumah Tom. Penasaran sama nasibnya Roboting seperti apa? Di planet Jamur, dia sedikit kehilangan kewarasannya dan mempunyai ambisi besar untuk balas dendam dengan Sonic. Akhir scene di dunia Sonic sebelumnya, muncul Tails rubah berekor 2 sedang menggunakan perangkat genggamnya dan akan mencari Sonic ke dunia. Akankah berhasil? Film pun selesai. Dari film ini pelajaran yang diambil adalah kesendirian mungkin pilihan, namun kebersamaan adalah keputusan yang paling tepat.